Dia berjualan jus jeruk di pinggir jalan, sampai suatu hari ia menawarkannya kepada seorang jutawan dan pria itu melakukan hal yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang iman, cinta, dan mukjizat. Siapkan hati Anda untuk terharu dari awal sampai akhir. Berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah mengharukan berikutnya. Pak, mau beli jus jeruk segar langsung dari buahnya? Baru diperas, hanya Rp15.000 per liter. Suaranya muda, tegas, dan ada sesuatu di dalamnya, campuran lelah dan harapan, yang membuat Bima Pradana berhenti untuk pertama kalinya pagi itu. Apa yang terjadi beberapa menit kemudian akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Bima Pradana sedang tiba di kantornya. Kursi roda hitam berhenti tepat di trotoar batu lebar di depan gedung 40 lantai berkaca mengilap, pintu otomatis bercahaya dari dalam, dengan nama besar bertuliskan huruf emas di depan gedung, Grup Pradana. Di luar, tepat di hadapannya, berdiri seorang gadis berusia 22 tahun, rambut coklat bergelombang diikat sederhana ke belakang. Ia membawa kotak kayu buatan ayahnya dengan kedua tangan, penuh botol kecil jus jeruk. Dengan satu tangan ia mengulurkan sebotol ke arah pria itu sambil sedikit mencondongkan badan, dengan senyum lebar dan jujur dari seseorang yang tak takut menawarkan apa yang ia punya. Bima Pradana mengenakan setelan jas hitam elegan tanpa celah. Sekilas saja sudah terlihat mahal. Ia tak pernah membeli sesuatu dari pedagang kaki lima. Ia tak membutuhkannya. Ia punya sopir, juru masak, punya segalanya. Pagi itu satu lantai penuh gedung sudah menunggunya untuk rapat bisnis. Ia tak punya waktu berhenti di trotoar. Namun hari itu, karena alasan yang bahkan tak bisa ia jelaskan sendiri, ia berhenti, menatap botol jus itu, lalu menatap gadis itu. Gadis itu tidak mundur, tidak menunjukkan iba pada kursi rodanya, tidak mengalihkan pandangan, justru tersenyum lebih lebar lagi. Mata coklatnya menatap lurus padanya, kotak kayu tetap kokoh di pelukan. Segar sekali, Pak. Ibu saya memerasnya pagi-pagi sekali dengan penuh kasih dan doa kecil agar Allah memberkati siapapun yang meminumnya. Ia mengatakannya dengan ringan dan alami hingga Bima Pradana terkejut. Ia menatap jus itu, lalu menatap gadis itu lagi. Berapa? Rp15.000 per liter. Kalau mau satu gelas kecil, Rp5.000. Ia mengambil dompet, mengeluarkan uang Rp100.000. Simpan kembaliannya. Gadis itu menatapnya bingung, rambut coklatnya bergoyang di bahu. Pak, saya tidak bisa menerima sebanyak ini. Ini jauh lebih banyak dari harganya. Kalau begitu, besok jual lagi pada saya. Setelah berkata begitu, ia memutar kursi roda menuju gedung. Dan tepat pada detik itu, di trotoar itu, sesuatu di dalam Bima Pradana, sesuatu yang sudah lama mati, memberi tanda kehidupan kembali. Tak ada seorang pun lahir dengan kemampuan menerima hidup apa adanya. Bima Pradana mempelajarinya dengan cara paling pahit. 2 tahun sebelum pagi itu, usianya 30 tahun. Anak tunggal salah satu orang terkaya di daerah itu, ia mewarisi kerajaan bisnis ayahnya saat masih muda. Grup Pradana, dengan gedung 40 lantai berkaca mengilap, dibangun ayahnya bata demi bata. Bima Pradana tumbuh dikelilingi segalanya, tak pernah perlu berjuang untuk apapun. Uang selalu ada, melimpah, pasti, seolah bagian dari udara yang ia hirup. Lalu datang penyakit, sklerosis multipel progresif. Dokter menyebut namanya perlahan, seolah kelambatan kata-kata bisa melembutkan pukulannya. Tidak. Penyakit itu perlahan merampas gerak kedua kakinya selama 8 bulan. Sampai suatu hari ia bangun dan tak lagi mampu berdiri dari tempat tidur sendirian. Ia membayar dokter terbaik di Indonesia lalu ke luar negeri. Klinik di Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, pengobatan eksperimental, sesi fisioterapi. Setiap hari tak ada perubahan. Kedua kakinya benar-benar berhenti merespons. Uang yang selama ini selalu diyakini Bima Pradana mampu menyelesaikan segalanya ternyata tidak sanggup membuat kedua kakinya menyentuh tanah lagi. Itulah yang menghancurkannya dari dalam. Bukan kursi roda itu, bukan tatapan iba orang-orang.
Yang menghancurkannya adalah kesadaran bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tak bisa dijangkau uangnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, uang tidak cukup. Ia menutup diri, menjauh dari teman-teman, berhenti keluar rumah, dan hidup terkurung di dalam gedung berkaca itu, seolah dunia di luar sudah tak ada lagi. Sampai pagi bulan Oktober itu, sampai seorang gadis berambut coklat bergelombang, mengenakan blus merah muda dan membawa kotak kayu penuh botol jus jeruk muncul di trotoar depan perusahaannya. Keesokan paginya, Bima Pradana sudah berada di trotoar sebelum pukul 8. Agus Saputra, sopir pribadinya, berpura-pura tidak memperhatikan, padahal ia melihat semuanya. Nadia datang tepat waktu, membawa kotak kayu di pelukannya. Saat melihat Bima Pradana sudah menunggu di kursi roda, ia terdiam sesaat lalu tersenyum sama hangatnya seperti kemarin. "Jadi benar suka jusnya?" tanyanya. "Sangat suka," jawabnya. "Saya mau 1 liter lagi hari ini." Gadis itu mulai menuang jus sambil berkata, "Nama saya Nadia Paramita. Tapi kebanyakan orang memanggil saya Nadia." "Bima," jawabnya singkat, tanpa nama belakang. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia memperkenalkan diri tanpa nama keluarga. Mereka terus berbincang sementara gadis itu melayani. Nadia bercerita bahwa ia tinggal di kebun kecil di pinggiran Bogor, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sudah lama tak pernah dilihat Bima Pradana pada siapapun. "Di sana ada pohon jeruk yang ditanam ayah saya saat saya berumur 5 tahun, katanya sambil tersenyum dari hati. "Ayah selalu bilang, pohon berbuah adalah berkah dari Allah. Siapa yang menanam dengan iman akan memanen dengan syukur. Saya percaya itu seumur hidup. Dan saya masih percaya." Bima Pradana terdiam. Kata-kata sederhana itu jatuh ke dalam dirinya di tempat yang aneh, tempat yang tak sakit, tempat yang ia kira sudah lama mati. "Ayahmu tidak ikut berjualan denganmu?" tanyanya. Pertanyaannya sederhana, tapi jeda setelahnya tidak. Nadia menoleh sesaat ke jalan yang ramai. Saat kembali menatapnya, senyumnya masih ada, tetapi matanya berubah. "Ayah saya sakit sudah 8 bulan, katanya perlahan, seperti orang yang sudah belajar menyebut rasa sakit tanpa membiarkannya tumpah. "Penyakit jantung. Beliau butuh operasi mahal. Kami punya kebun, tapi kebun kecil tidak menghasilkan banyak uang. Jadi saya berhenti kuliah sementara dan datang ke sini setiap hari menjual jus untuk membantu biaya operasi ayah saya." "Kuliah apa?" tanya Bima Pradana. "Keperawatan, tahun kedua." Ia mengatakannya tanpa kepahitan, seperti seseorang yang hanya menunda mimpi, bukan meninggalkannya. "Tapi saya berdoa setiap hari, meminta Allah membuka jalan. Dan saya tetap bersyukur atas semuanya." Ia tertawa kecil lagi. "Allah tidak pernah meninggalkan siapapun, Bima." Bima Pradana menatap gadis 22 tahun itu, yang bangun sejak dini hari, membawa kotak kayu berat menembus panas kota, tersenyum kepada semua orang dengan blus merah mudanya yang sederhana, dan berbicara tentang alasan natural ia berbicara tentang jeruk. Ia memikirkan hidupnya sendiri, uang yang dimilikinya, semua pengobatan yang dibayarnya, kemarahan yang ia simpan karena tak bisa berjalan, dan untuk pertama kali dalam 2 tahun ia merasa malu. Bukan malu karena duduk di kursi roda, melainkan malu karena membuang begitu banyak waktu membenci dunia. Sementara ada orang seperti Nadia yang menghadapi jauh lebih banyak penderitaan tanpa mengeluh. "Siapa nama ayahmu?" tanyanya. "Pak Rahmat Hidayat." Di kampung semua orang memanggil beliau Pak Rahmat. "Dan ibu saya Bu Sri Wulandari." Senyumnya kembali utuh. Ibu yang sebenarnya mengatur semuanya di kebun. Ayah cuma berpura-pura jadi bos. Bima Pradana tertawa. Tawa sungguhan yang keluar begitu saja. Sudah lama sekali ia tidak tertawa seperti itu. 3 minggu berlalu. Setiap pagi Bima Pradana menunggu Nadia datang. Setiap hari para pegawai masih saling berbisik dan menghakimi. Namun pada hari Kamis, semuanya berubah. Nadia datang berbeda pagi itu. Matanya merah, blus merah mudanya kusut seperti orang yang semalaman tidak tidur, dan untuk pertama kalinya senyumnya tampak dipaksakan. "Ada apa?"
Tanya Bima Pradana bahkan sebelum ia sempat mengambil jus dari kotaknya. Gadis itu lama terdiam sambil menatap botol-botol kecil di dalam kotak kayu. Ayah saya memburuk. Suaranya kecil dan berbeda. Dokter bilang beliau harus segera dioperasi. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Ini soal hidup atau mati. Walaupun saya sudah berjualan jus selama berbulan-bulan, uang kami masih belum cukup. Bima Pradana terdiam di kursi rodanya. Kurang berapa? Tidak perlu, Bima. Kami akan mencari jalan. Allah akan memberi rezeki. Selama ini dia selalu memberi. Nadia, kurang berapa? Ia memejamkan mata. Saat membukanya, ada air mata di sudut matanya. Hampir 60 juta rupiah. Bagi Bima Pradana, jumlah itu hanya harga satu makan malam dengan klien penting. Bagi keluarga gadis itu adalah beban seluruh dunia. Bolehkah saya membantu? Tidak. Jawabannya tegas, cepat, namun tidak kasar. Mata coklatnya menatap lurus tanpa berkedip. Anda sudah terlalu baik kepada saya, tapi saya tidak bisa menerima begitu saja, Pak. Anggap saja pinjaman. Kau bisa membayarnya dengan jus jeruk. Nadia tertawa kecil tanpa sengaja, tawa yang muncul saat seseorang sedang sedih lalu mendengar sesuatu yang tak terduga. Butuh 10 tahun jual jus untuk membayar sebanyak itu. Kita punya waktu, jawab Bima Pradana dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Angin menggerakkan rambut coklat gadis itu. Sebuah botol kecil berdenting di dalam kotak kayu. Kenapa Anda melakukan ini untuk saya? Tanyanya pelan. Bima Pradana lama tak menjawab. Saat akhirnya bicara, ia menatap lalu lintas jalan, kedua tangan di atas roda kursi. Karena selama 2 tahun terakhir, kau orang pertama yang menatap saya dan melihat manusia. Bukan kursi roda. Bukan pengusaha. Tapi manusia. Nadia terdiam sesaat. Lalu ia berkata dengan suara mantap, seperti sedang menyerahkan sesuatu yang berharga. Saya akan berdoa untuk kesembuhan Anda, Bima. Bukan hanya karena apa yang baru Anda lakukan untuk keluarga saya, tetapi karena saya percaya Allah masih punya rencana besar untuk hidup Anda. Dan saya rasa rencana itu dimulai di trotoar ini. Ia tidak menjawab, namun kata-kata itu terus tinggal di pikirannya. Operasi Pak Rahmat Hidayat pun dijadwalkan. Bima Pradana membayar semuanya diam-diam tanpa memberitahu siapapun dan tanpa meminta balasan apapun. Akhir pekan berikutnya, Nadia memberi undangan yang tidak ia duga. Bima, maukah Anda bertemu keluarga saya? Mau datang ke kebun kami? Ia hampir menolak. Ada rapat, laporan, 1000 alasan lain. Namun ia berkata ya. Kebun itu kecil, rumah kayunya memiliki beranda sederhana. Pohon-pohon jeruk menjulang tinggi, tua, syarat buah dan kenangan. Bu Sri Wulandari berdiri di pintu saat mobil datang. Ia tidak terlihat kagum pada mobil mewah itu, hanya membuka kedua tangan seolah menyambut anak sendiri pulang ke rumah. Masuklah, nak, ada kopi panas dan kue hangat. Bima Pradana tak ingat kapan terakhir kali seseorang menyapanya seperti itu. Nak. Tanpa menginginkan apapun, tanpa tahu pasti siapa dirinya, hanya tulus ramah. Pak Rahmat Hidayat duduk di beranda, tubuhnya lebih lemah dan masih dalam masa pemulihan, tetapi matanya hidup. Saat Nadia mendorong kursi roda Bima Pradana mendekat, pria tua itu terdiam sesaat, menatap lelaki di depannya. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas tangan Bima Pradana dan menggenggamnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Suaranya bergetar, tetapi utuh. Nak, saya tidak punya kata-kata. Kamu menyelamatkan hidup saya. Seorang pria yang belum pernah saya kenal, yang tidak berutang apapun kepada saya. Mata Pak Rahmat Hidayat dipenuhi air mata. Saya berbaring di ranjang rumah sakit, kesakitan dan ketakutan, lalu saya berdoa. Saya meminta Allah mengirim malaikat, dan Dia mengirim kamu. Suaranya pecah. Saya tidak tahu bagaimana membalasmu, tapi Allah tahu.
Dan dia tidak pernah membiarkan kebaikan tanpa balasan. Bima Pradana berdiri terpaku, tangan lelaki tua itu masih menggenggam tangannya. Matanya terasa panas dengan perasaan yang belum pernah ia kenal. Tak seorang pun pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tak seorang pun pernah memandangnya seperti itu. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemilik grup Pradana, tetapi sebagai manusia yang telah melakukan sesuatu yang sungguh berarti. Saya justru yang berterima kasih, Pak Rahmat, ucap Bima Pradana dengan suara serak. Terima kasih karena Bapak punya putri yang mengingatkan saya bahwa dunia di luar sana masih ada. Pak Rahmat Hidayat tidak melepaskan tangannya. Ia memejamkan mata lalu berdoa dengan suara lantang di beranda itu, sementara angin berhembus melewati pohon-pohon jeruk. Ya Allah, berkahilah pria ini, pulihkan apa yang telah diambil darinya, kembalikan semua yang hilang bahkan lebih banyak lagi, karena siapa memberi dengan hati pantas menerima dengan hati. Bu Sri Wulandari menangis di ambang pintu. Nadia menundukkan kepala, matanya penuh air, bibirnya bergerak diam dalam doa. Dan Bima Pradana, pria yang dulu percaya uang bisa menyelesaikan segalanya, yang selama 2 tahun hidup seolah Allah tak pernah melihatnya, merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan karena sakit, tetapi karena penyerahan diri. Mereka menghabiskan sepanjang hari di sana. Bima Pradana berkeliling dengan kursi roda di antara pohon jeruk sementara Pak Rahmat Hidayat menceritakan kisah setiap pohon yang ditanam. Bu Sri Wulandari menyajikan makan siang untuk semua orang, termasuk Agus Saputra, sopir pribadi yang untuk pertama kalinya turun dari mobil. Nadia berada di sisi Bima Pradana sepanjang waktu, menunjukkan setiap sudut kebun seolah sedang memperlihatkan harta karun, karena baginya memang begitu. Sore harinya, saat duduk di beranda, Pak Rahmat Hidayat menatap langit dan berkata, "Kami hampir tak punya apa-apa, Bima, tapi setiap pagi kami bangun dengan damai. Dan damai itu datang karena kami tahu Allah yang memegang kendali. Nilainya lebih besar dari banyak hal yang pernah saya lihat." Bima Pradana terdiam lama, menatap pohon jeruk di kejauhan. "Saya punya segalanya, tapi tidak punya damai." Lelaki tua itu menjawab tenang, "Mungkin kamu mencari damai di tempat yang salah. Uang menenangkan kantong, iman menenangkan jiwa. Itu 2 hal yang berbeda." Bima Pradana pulang dengan perasaan berbeda, lebih ringan, membawa sesuatu yang belum bisa ia namai tetapi ia kenali, harapan. Namun saat mobil melintasi kota menuju Jakarta, teleponnya berdering. Itu Maya Lestari, direktur keuangannya, wanita yang selama 2 tahun berusaha mengisi tempat yang tak pernah ia berikan. "Bima, kita perlu bicara soal gadis itu." "Gadis yang mana?" "Penjual jus itu. Saya dengar kamu mentransfer 60 juta rupiah untuk keluarganya." Sunyi memenuhi mobil. "Itu bukan urusanmu, Maya. Menjadi urusan saya kalau itu mulai merusak citra Anda. Orang akan bilang pedagang kaki 5 sedang memanipulasi Anda. Tak ada yang memanfaatkan siapapun." Suara wanita itu menjadi dingin. "Saya kenal tipe seperti itu. Orang miskin dengan cerita ayah sakit, keluarga sederhana, itu klasik. Anda sedang dimanfaatkan." Bima Pradana menutup telepon, tetapi Maya Lestari tidak berhenti di sana. Ia datang sendiri ke trotoar depan gedung. Ia menunggu Nadia datang membawa kotak kayu, lalu mengatakan kata-kata yang tak seharusnya didengar perempuan manapun. "Pergi dari sini. Dia bukan untukmu. Kamu cuma penjual jus. Dia pemilik perusahaan. Berhenti berhayal. Kembali saja ke kebunmu." Nadia mendengar semuanya dalam diam. Mata coklatnya menatap wanita itu tanpa menjawab, tanpa merunduk. Setelah itu ia mengambil kotak kayunya, menegakkan bahu, lalu pergi menyusuri trotoar tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya ia tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Bima Pradana menunggu di trotoar selama 3 hari berturut-turut, mengenakan jas di atas kursi roda, menatap titik tempat gadis itu biasa berdiri. 3 hari tanpa kabar dan tanpa mengerti apa yang terjadi. Lalu datang panggilan telepon yang membuat jantungnya seakan berhenti. Itu Bu Sri Wulandari.
Dengan suara gemetar dari seberang sana ia hanya berkata, "Bima, putri saya ada di rumah sakit." Nadia pingsan di jalan saat berjalan pulang ke kebun setelah penghinaan dari Maya Lestari. Di bawah terik matahari tengah hari, tanpa makan, tanpa minum, sambil membawa kotak kayu kosong dan beban hidup sekaligus. Kelelahan dan dehidrasi. Tubuhnya menagih apa yang selama ini ditahan jiwanya. Bima Pradana tiba di rumah sakit bahkan sebelum Bu Sri Wulandari datang. Ia menunggu di lorong dengan kursi roda hitamnya, jasnya kusut untuk pertama kali, kedua tangan menggenggam lutut yang sudah lama tak merasakan apapun. Seumur hidup ia belum pernah berdoa. Namun sore itu ia berdoa tanpa tahu caranya, tanpa kata-kata yang tepat, hanya dengan hati yang terbuka untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, memohon untuk hidup seseorang yang bukan miliknya, tetapi telah menjadi terlalu penting baginya. Ya Allah, jika Engkau ada, jagalah dia. Tolong. Dia tidak pantas mengalami ini. Ketika Bu Sri Wulandari datang dan melihatnya di sana, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangan di bahu Bima Pradana dan berdiri di sisinya. 2 jam kemudian dokter keluar. Dia baik-baik saja. Hanya butuh infus dan istirahat. Anda boleh menemuinya. Bima Pradana masuk ke kamar. Nadia berbaring dengan selang infus di lengan, wajah pucat, rambut coklatnya tersebar di bantal. Saat melihatnya, ia mencoba tersenyum. Bima, Anda tidak perlu datang. Berhenti memikirkan apa yang orang lain butuhkan atau tidak, jawabnya pelan. Nadia menunduk. Seorang wanita datang menemui saya. Katanya saya hanya mengganggu hidup Anda. Wanita itu tidak pernah bicara mewakili saya. Tapi dia benar tentang satu hal. Mata coklatnya kembali menatapnya. Kita sangat berbeda, Bima. Ya, ia tidak menyangkal. Tapi berbeda bukan berarti salah. Sunyi jatuh di antara mereka, sunyi yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Apakah Anda berdoa? Tanya Nadia tiba-tiba. Saya baru mulai hari ini, jawabnya jujur. Di lorong tadi. Saya bahkan tidak tahu apakah saya melakukannya dengan benar. Gadis itu menatapnya dengan pandangan yang tak pernah berisi iba lalu berkata lembut, Allah tetap mendengar meski kita tak tahu kata-kata yang benar. Ia melanjutkan pelan, saya mendoakan Anda setiap hari, tahu? Sejak hari pertama saya melihat Anda di trotoar itu. Setiap pagi saya berkata, Ya Allah, berkahilah pria di kursi roda yang membeli jus saya. Sentuh hatinya, sembuhkan dia. Setiap hari, Bima. Tidak pernah saya lewatkan. Ia terdiam. Menyembuhkannya. Allah lebih besar dari dokter manapun. Saya percaya itu dengan seluruh hati saya. Suaranya tetap teguh meski tubuhnya lemah dan infus masih menempel di lengannya. Dia tidak mempertemukan Anda dengan trotoar itu secara kebetulan. Dia juga tidak mempertemukan saya dengan Anda secara kebetulan. Saya percaya dia masih akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Bima Pradana tidak menjawab, tetapi kata-kata itu masuk jauh ke tempat yang tak bisa dijangkau dokter dan tak bisa dibeli uang. Minggu berikutnya Maya Lestari dipecat di depan seluruh dewan direksi tanpa drama dan tanpa teriakan. Bima Pradana hanya berkata, tidak ada tempat di sini bagi orang yang merendahkan manusia lain. Wanita itu keluar dari pintu kaca dengan wajah tak percaya. Bulan-bulan berikutnya menjadi berbeda. Bima Pradana pergi ke kebun setiap minggu. Ia membantu keluarga itu memperbaiki rumah dan memperluas kebun jeruk. Bukan sebagai amal, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang perlahan juga menjadi miliknya. Pak Rahmat Hidayat pulih dan kembali berjalan di antara pohon jeruk dengan langkah lambat, tetapi ia kembali. Setiap hari Sabtu, duduk di beranda, ia dan Bima Pradana berbicara tentang hidup, tentang Allah, tentang apa yang berharga dan apa yang tidak. Percakapan-percakapan itu melakukan sesuatu dalam diri Bima Pradana yang tak pernah bisa dilakukan klinik, pengobatan, atau dokter manapun.
Percakapan itu membuka ruang bagi Iman. Lalu sesuatu terjadi yang sampai hari ini tak mampu dijelaskan Bima Pradana sendiri. Itu pagi hari Sabtu. Ia duduk di beranda kebun. Nadia berada di sisinya, rambut coklat bergelombangnya ditiup angin pedesaan. Pak Rahmat Hidayat berdoa pelan di kursi gantung, tangan bersilang di dada. Dan Bima Pradana merasakan kesemutan di kedua kakinya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap diam, takut kalau itu hanya ilusi, takut berharap lalu kecewa lagi. Ia pernah berharap sebelumnya. Ia pernah menunggu keajaiban sebelumnya. Ia pernah pulang dari banyak klinik dengan laporan dingin dan ramalan mustahil. Namun kali ini berbeda. Kali ini ada sesuatu yang tak pernah ia bawa ke rumah sakit manapun, Iman. Keesokan paginya, dengan Bu Sri Wulandari dan Nadia di sisinya, Bima Pradana meletakkan kedua kakinya ke tanah, menggenggam sisi kursi roda, menarik napas panjang, lalu berdiri. Tubuhnya gemetar, hanya 3 detik, tetapi ia benar-benar berdiri. Bu Sri Wulandari menutup mulut dengan kedua tangan. Nadia menangis tanpa suara. Mata coklatnya dipenuhi sesuatu yang hanya muncul ketika Iman bertemu hal yang mustahil. Pak Rahmat Hidayat membuka mata dari doanya, memandang pria yang berdiri di hadapannya, lalu berkata dengan suara tenang dari seseorang yang tak pernah ragu, "Saya sudah tahu. Sejak hari itu di beranda. Saya tahu Allah akan melakukan ini." Para dokter tidak mampu menjelaskannya. Mereka menyebutnya remisi spontan, keanehan statistik, respons tak terduga terhadap pengobatan. Tetapi Bima Pradana menyebutnya mukjizat, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengucapkan kata itu tanpa malu, tanpa ragu, dengan keyakinan seseorang yang melihatnya dengan mata sendiri. Masa pemulihan berlangsung berbulan-bulan, lambat dan berat, penuh jatuh bangun. Namun Nadia selalu ada setiap hari dengan senyum yang kini bisa dikenali Bima Pradana dari kejauhan. Saat hari-hari terasa berat, gadis itu selalu berkata, Allah tidak memulai sesuatu untuk ditinggalkan di tengah jalan. Percayalah. Dan ia pun percaya. Setahun setelah pagi penuh mukjizat di beranda itu, Bima Pradana menjual perusahaannya, menjual mobil mewah berlapis baja, membeli perkebunan kecil di pedalaman Jawa Barat, hanya 20 menit dari kebun keluarga Nadia, lalu menanam pohon-pohon jeruk. Pada suatu sore di bulan Maret, di bawah pohon yang sama yang dahulu ditanam Pak Rahmat Hidayat, Bima Pradana mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Ia berdiri dengan kedua kakinya sendiri di tanah tempat segalanya bermula. Saya memang tidak punya kursi roda lagi, tapi saya masih bisa berlutut, katanya dengan suara bergetar. Nadia menatap pria itu, pria yang dulu ia temui dengan jas hitam dan kursi roda di trotoar, pria yang dahulu menutup hatinya dari Allah dan percaya uang adalah segalanya, kini berlutut di tanah dengan mata penuh air mata, memegang cincin sederhana dengan tangan yang dulu mengangkat sebotol jus seolah benda itu asing baginya. Menikahlah dengan saya, bukan karena apa yang saya punya, tetapi karena siapa kita bersama. Nadia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia merunduk, memeluknya sekuat tenaga, rambut coklat bergelombangnya jatuh menutupi mereka berdua, dan Bima Pradana merasakan tanah kokoh di bawah kaki yang telah kembali berjalan. Bu Sri Wulandari menangis di beranda. Pak Rahmat Hidayat memejamkan mata, mengangkat wajah ke langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau memberi jalan seperti selalu Engkau beri. Di kebun kecil ini, tempat pohon jeruk tumbuh oleh tangan keluarga sederhana, tempat seorang gadis menjual jus jeruk di trotoar, dan seorang pria kaya belajar bahwa iman lebih kuat daripada uang." Mukjizat pun terjadi. Sebuah akhir yang sederhana, nyata, harum jeruk, dan terasa seperti mukjizat. Tamat. Jika kisah ini menyentuh hati Anda seperti menyentuh hati saya, tinggalkan komentar Anda. Saya senang membaca pendapat Anda. Berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah mengharukan berikutnya. Sampai jumpa lagi.